Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini, berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Doakan aja semoga gelombang ketiga COVID-19 tidak benar-benar terjadi. Atau kalau enggak, Doctor Strange in the Multiverse of Madness mungkin akan bernasib sama seperti Black Widow kemarin. Diundur entah sampai kapan bakal dirilis global. Mudah-mudahan nggak sampai begitu ya. Yap, aku kan lagi ngebahasin si COVID, tapi mau ngebahas tentang banyaknya bocoran yang beredar. Reddit jadi surganya pencari leak-leak Marvel. Dan yang kutemui beberapa waktu lalu, sepertinya bisa jadi gambaran apa yang akan terjadi di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Salah satunya kembalinya superhero MCU yang sudah mati. Pada akhirnya aku pede bikin konten video ini. Alasan pertama, karena serial What If. Awalnya mengira serial itu sebatas animasi dengan cerita lepas yang sama sekali nggak ada koneksi apa-apa sama masa depan MCU, khususnya MCU fase 4. Kemudian sehabis Spider-Man No Way Home kemarin ditambah teaser Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Rasanya, serial What If bukanlah sebatas animasi yang nongol buat mengisi kekosongan doang. Justru, serial What If ngetis hal-hal besar yang akan terjadi di live action MCU fase 4. Yang cukup jelas saat ini, sejak kemunculan Doctor Strange Supreme yang siapa disangka-sangka, awalnya cuma jadi tokoh animasi di serial What If dan sekarang justru nongol di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Things just got out of hand. Sebelumnya banyak spekulasi mengatakan Doctor Strange Supreme akan jadi tokoh antagonis utama film ini. Atau dengan kata lain, Doctor Strange akan melawan dirinya yang lain. Tapi dalam bocoran plot yang beredar, Doctor Strange Supreme bukanlah villainnya, melainkan Scarlet Witch, Darkhold, dan suara anak-anak Wanda yang muncul di akhir serial WandaVision, ditambah lagi sosok America Chavez yang katanya akan jadi salah satu sumber kemarahan Scarlet Witch. Lalu, apakah cuma sampai di situ doang? No sayang, no. Reddit, Daniel RPK, dan lainnya sepertinya satu suara nih. Dari satu suara mereka dan yang bisa kugaris bawahi adalah Doctor Strange in the Multiverse of Madness nantinya bak Infinity War Jilid 2. Atau bahkan lebih besar dari itu. Kemungkinan besar dari film ini akan menghadirkan tokoh-tokoh lain dari lintas universe. Tentunya selain America Chavez dan juga Doctor Strange Supreme. Things just got out of hand. Ada beberapa rumor yang kutemui mungkin bisa saja benar, bisa saja salah besar. Tapi ini yang bisa aku sampaikan buat kawan-kawan. Pertama, konsep multiverse di Doctor Strange 2 akan lebih rumit dari apa yang pernah terjadi di No Way Home. Kalau di No Way Home, para Spider-Man lintas universe muncul beserta super villain-nya. Nah, di Doctor Strange in the Multiverse of Madness justru lebih dari itu. Jika kalian melihat Doctor Strange ada dua versi di film ini berarti kesempatan besar untuk karakter lainnya, karakter yang hidup dari universe berbeda. Siapa sajakah itu? Yang pertama adalah Iron Man. Iron Man di universe MCU yang kita kenal sejauh ini memang sudah tewas dalam tragedi Endgame. Tapi bagaimana dengan universe yang berbeda? Ini yang sedang dibicarakan orang-orang, termasuk Baginda Daniel RPK yang kerap membagikan bocoran yang hampir kebanyakan valid. Tony Stark digadang-gadang akan kembali lagi, tapi tidak lagi diperankan oleh Robert Downey Jr. Beberapa nama besar sempat dinobatkan untuk berperan sebagai Tony Stark dari universe lain. Dan salah satu nama besar itu adalah Tom Cruise. Ya, entahkah ini cuma kebetulan, tapi desas-desus Tom Cruise bertemu dengan pihak Marvel Studios sebenarnya udah kecium dari jauh-jauh hari. Dan jikapun kalau itu benar, kalau Tom Cruise bakal muncul sebagai another version Tony Stark, wah, nggak tahu lagi lah gimana ngebayangin ya seberapa kencangnya teriakan teater waktu dia nongol. Kemudian tentang pihak studio yang sedang melirik lebih banyak versi untuk satu tokoh karakter. Dan versi universe lain yang katanya akan turut hadir adalah Dr. Stephen Strange versi Joaquin Phoenix yang akan muncul sebagai cameo. Entahkah ini benar atau tidak, tapi kalaupun iya bisa kupastikan non-MCU fans mungkin bakal pusing tujuh keliling mencerna satu tokoh karakter doang yang diperankan aktor yang berbeda di saat yang bersamaan.
Kemudian kemunculan Clea. Ya, siapakah dia? Clea adalah partner dan juga love interest-nya Doctor Strange. Pertama kali diperkenalkan dalam komik Strange Tales issue 126 sebagai putri dari Umar dan keponakannya Dormammu. Dan kehadiran Clea dipastikan akan jadi sumber kekuatan tambahan untuk melawan villain utama Doctor Strange 2, yaitu Scarlet Witch. Ada juga Brother Voodoo alias Jericho Drum. Pertama kali diperkenalkan dalam komik Strange Tales issue 169. Atau sederhananya gini aja, doi ini adalah dukun lain di Marvel selain Scarlet Witch, Agatha Harkness, dan juga Doctor Strange. Brother Voodoo atau dikenal sebagai Hongan, dukun ilmu voodoo, yang mana sumber kekuatannya terdapat dari roh saudaranya Daniel Drum. Yap, dengan kata lain, team up Doctor Strange nantinya bukan lagi dengan para Avengers, melainkan tokoh-tokoh baru, yang mungkin mereka datang dari universe yang berbeda. Seperti halnya Spidey Tobey dan Spidey Andrew, yang akhirnya bersatu melawan super villain bersama dengan Spidey Tom Holland. Kemudian adanya Illuminati, kelompok rahasia yang diisi oleh para pahlawan super Marvel Universe, yang berdiri saat terjadinya peperangan antara bangsa Kree-Skrull, kelompok yang semulanya diusul oleh T'Challa Black Panther. Meski pada akhirnya ia sendiri tidak ikut menjadi bagian dari Illuminati ini. Setiap anggotanya dianggap sebagai master yang memiliki bidang keahlian mereka masing-masing. Nah, Illuminati sempat beberapa kali disinggung dan tampaknya ini jadi titik cerah kehadiran mereka. Dan satu karakter yang dipastikan akan muncul mewakili Illuminati adalah Professor X. Kemunculan Professor X jelas jadi jembatan penghubung antara Fox-verse dengan MCU. Dan dengan ini cukup mudah nantinya para mutant Marvel, baik itu versi Fox atau bahkan mutant di film The New Mutant yang tidak diakui kehadirannya itu akan muncul di masa depan MCU. Kemudian Black Bolt Inhumans dan Mr. Fantastic Evo belum dipastikan akan muncul juga atau tidak, tapi jika mereka pun turut hadir, ditambah desas-desus kemunculan Tony Stark versi Tom Cruise, yang mana Iron Man dan bahkan Doctor Strange pun bagian dari Illuminati, bisa saja tokoh lainnya seperti Namor the Submariner akan diperkenalkan juga ke depannya. Tapi seperti apa motivasi Illuminati akhirnya datang melawan Wanda, masih belum bisa diketahui. Tapi yang agak sedikit jelas nih, rusaknya realitas, gerbang multiverse yang terbuka, universe lain yang mungkin turut berpengaruh porak-poranda jadi pemicu hal tersebut. Dan yang sama-sama kita ketahui, sedari awal Wanda diperkenalkan dalam komik Marvel dan juga di film Avengers Age of Ultron, sudah ditegaskan kalau Wanda adalah mutan. Dan ini bisa saja jadi salah satu alasan ketertarikan Professor X akan Wanda. Nah, sampai detik ini masih belum bisa dipastikan kebenaran bocoran tokoh karakter yang akan muncul di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Semua yang kusampaikan tadi itu hanya ya bisa saja isapan jempol, bisa saja benar. Firasatku mengatakan, ini akan jadi langkah besar, mega project MCU yang paling kompleks. Keberhasilan serial WandaVision membawa cukup banyak kesempatan emas sama masa depan MCU. Dan keberhasilan itu mungkin akan terulang lagi di Doctor Strange in the Multiverse of Madness ini. Tragedi Kubah Hex di WandaVision, pertempuran antara Wanda dengan Agatha Harkness, Darkhold, peristiwa Nexus yang terjadi di serial Loki, para varian, gerbang multiverse yang hancur sejak di Spider-Man No Way Home. Semua itu bakal bertemu di simpang yang sama dan jelasnya akan terjawab saat Doctor Strange 2 dirilis global Mei nanti. Di akhir video ini, harapan terbesarku cuma satu. Gelombang ketiga COVID-19 tidak benar-benar terjadi atau segera teratasi. Film-film MCU fase 4 sudah di depan mata yang harus dirilis 2022 ini. Nah, kalau semua kondusif, bisa dipastikan Doctor Strange in the Multiverse of Madness bakal melenggang santai di bioskop tanah air. Seperti halnya Shang-Chi, Eternals, dan Spider-Man No Way Home. Ya, kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu, aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap negatif, dan jangan lupa jaga jarak.